Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Seorang pria membunuh selingkuhan istrinya di rumah kos daerah Sembaung, Blabatu, Gianyar. Kecewa karena diberhentikan, seorang mantan karyawan membakar villa tempat ia pernah bekerja. Menjelang pelaksanaan karya Ida Betara turun kabeh di Pura Besaki, seluruh aktivitas pendakian ke puncak Gunung Agung ditutup sementara. Polisi masih memeriksa Marno, pria asal Lumajang, Jawa Timur yang ditangkap karena membunuh korban Agus Susanto yang juga berasal dari Lumajang. Tanggal 3 April lalu, Marno menghabisi nyawa korban karena berselingkuh dengan istrinya. Marno mengaku sudah lama mencium pengkhianatan sang istri yang menjalin asmara dengan korban melalui media sosial. Pelaku akhirnya mendatangi rumah kos korban di Sembaung, Blabatu, Gianyar. Pelaku bermaksud meminta klarifikasi terkait hubungan mereka. Namun korban saat itu tidak ada di tempat kosnya karena sedang bekerja di bengkel. Pada malam hari pelaku akhirnya bertemu dengan korban yang mengaku sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan istri pelaku. Mendengar pengakuan jujur korban, Marno mengaku naik pitam lalu menikam korban. Ya, saya pesan kalau seseorang perempuan punya suami jangan diganggu. Inilah akibatnya kalau ketemu suami istri orang. Ya, memang harus mati. Tidak menyesal, Pak? Tidak menyesal. Usai menghabisi nyawa korban, Marno langsung menyerahkan diri ke Polsek Blabatu. Dari sakit hati dari pelaku akibat adanya hubungan antara korban dengan istri pelaku yang diketahui melalui media sosial dan juga setelah dikonfirmasi dan diperiksa handphonenya memang ada chattingan antara istri pelaku dengan korban sehingga meyakinkan pelaku untuk melakukan aksi karena merasa sakit hati dengan korban. Tersangka Marno kini diamankan di ruang tahanan Mapolres Gianyar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut karena didakwa dengan pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kecewa karena diberhentikan, seorang mantan karyawan nekat membakar villa yang menjadi tempat sebelumnya bekerja. Pelaku akhirnya ditangkap dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Kuta Selatan. Dalam rekaman kamera pengintai, pelaku sudah merencanakan perbuatannya. Ia sudah menyiapkan beberapa bom molotov dan pada hari Senin dini hari, 17 Maret lalu, ia melempar bom molotov tersebut ke villa yang terletak di Jalan Anggrek Raya, Pecatu, Badung. Dalam sekejap api membesar dan membakar seluruh bangunan villa. Esoknya polisi menangkap pelaku di Jalan Bypass Ngurah Rai, Mumbul, Kuta Selatan. Pelaku mengaku kecewa karena diberhentikan majikannya dari pekerjaannya sebagai penjaga anjing. Jadi motif dari si tersangka melakukan tindak pidana pembakaran ini karena sakit hati. Sering dituduh, sering dimarah oleh korban, sehingga dipecat juga ya, diberhentikan dari tempat kerjanya sehingga melakukan hal tersebut. Mantan karyawan di sana, Bu. Betul, mantan karyawan. Sebagai apa? Karyawan sebagai apa? Sebagai security, jaga anjing di sana. Jaga anjingnya untuk. Polisi menjerat pelaku dengan ancaman pidana dengan pasal sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.
Masyarakat Payangan melaksanakan rangkaian upacara Resi Ganda, melasti di Pantai Mas Jeti, serta upacara Taur Tabu Gentuh dan Mapedanan. Upacara ini berlangsung sebelum Karya Agung Mamungkah, Mapedanan Ngusabanini lan Ngusabadesa yang berlangsung pada tanggal 9 April. Upacara Mamungkah serta upacara Ngusabanini lan Ngusabadesa ini terakhir dilaksanakan tahun 1963 silam. Upacara Karya Agung merupakan upacara besar yang melibatkan 48 kerabat desa adat dan sudah dipersiapkan sejak 3 bulan lalu. Gubernur Bali Wayan Koster mengaku Bali terkenal di dunia karena tetap mempertahankan dan menjalankan adat istiadat serta budaya Bali yang berpatokan agama Hindu. Ia juga memuji kekompakan warga dalam melaksanakan upacara Karya Agung ini. Tanpa budaya, Bali tidak akan memiliki nama yang harum, dicintai oleh masyarakat dunia seperti saat ini. Titia memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Gianyar, khususnya Payangan yang telah dengan penuh dedikasi mengingat dan mewarisi melaksanakan ajaran-ajaran warisan adiluhung leluhur kita, tetua kita. Pelaksanaan kegiatan Taur Agung Mapedanan, begitu juga dengan Ngusabadesa ini adalah merupakan tatanan tingkatan Pekaro Becara yang tertinggi di wilayah Sadat. Ini wajib dilakukan, maksimal itu adalah minimal itu adalah 30 tahun sekali. Maka pelaksanaan ini harus kita lakukan oleh umat sedama dengan resto Balinya. Maka ini adalah warisan legacy anak cucu kita. 1 bulan 7 hari lewat Pekaro Becara ini, maka masyarakat akan menemukan sebuah kebahagiaan, kepentingan bersama. Ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dengan manusia dengan lingkungan. Karya Agung Mamungkah, Tabu Gentuh, Mapedanan, Ngusabadini lan Ngusabadesa juga akan dirangkai dengan upacara nyenukan sebelum upacara Ide Betara Mesinep yang akan digelar tanggal 16 April mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.